warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami takzimi bersama segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, dari jajaran Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah hingga ke banom-banomnya, yang kami cintai, teman-teman yang aktif di dalam kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kami hormati bersama sahabat-sahabat yang selalu aktif di dalam menyimak kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik melalui media sosial maupun langsung di lokasi. Sahabat-sahabat semuanya, bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki season ke-11 yang nantinya akan langsung dibacakan oleh Bapak Kiai Yasin. Insyaallah kita sudah masuk pasal ke-9 yang akan membahas mengenai Fizikri amarati iktirabis sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian masih ada beberapa bab lagi, dan Kamis malam Jumat jika tidak ada halangan yang ada nantinya, insya Allah kita akan melaksanakan khataman bersama para kiai-kiai dan narasumber hingga muspika musyawarah pimpinan kecamatan. Langsung saja kami persilahkan Bapak Kiai Yasin untuk membacakan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padanya kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wasyolihin wal qurra wal hufat wal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wal a'immatil arba'al mujtahidina fiddin wa ila sultanil awliya syahadul qadir al-jilani wa ila imam Abil Hasan Asyadili wa ila sultani Sufyan bil Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh al-Allama Muhammad Hasan Asy'ari mu'allifi hadzal kitab Risalatil Ahli Sunnah wal Jamaah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang Maha Welas tur ingkang Maha Asih. Faslun fi dzikri amarat iktirabis saati, utawi iki iku ana fasal siji nerangaken ing dalem nutur pira-pira tetengere pareke dina kiamat. Wahya utai amarat iku kasiratun akeh, minha iku setengah saking amarat adamul musaidi iku ora onone utawi ya minha adamul utawi ora onone wong sing nulungi, wal muawini ya tegese ora onone wong sing bantu alat dini ing atase agama. Wa huwa utai adamul musaid iku qaluhu iku dawe Allah, dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane yakti bakal teko ala nasi ing atase menungso zamanun apa titi mangsa as-sabiru utai wong sing tahan ala dini, utai wong sing betah wong sing sabar ala dini ing atase agamane as-sabir iku kal qabidi iku lir kaya dene wong sing gegem alal jamri ing atase bara api. Rawahu mergo ka anak Muawin Musaid. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha iku setengah saking amarat yakunu ono
yakunu bakal ono fi akhir zamani ing dalam akhir zaman apa ibadun sapa pira-pira kawula juhalun sing ora pinter juhalun sing bodho-bodho wa qurra ulan pira-pira sing ahli maca fasaqatun kang fasek-fasek sing sregep ibadah bento sing pinter utan-talan rawahu sapa Abu Nu'aim fil Hilyati wal Hakim fil Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu aidan wa minha iku setengah sangking amaratik tira bisa ahlatakumu utawi dawuh iki ora bakal jumeneng as-saatu apa dinane kiamat mahatta yatabaha sehingga angga-anggaan apa jenenge ya bermegah-megahan annasu sapa menungsa fil masajid ing dalem pira-pira masjid mulai berarti ya rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi an Anasin radhiyallahu anhu wa minha iku setengah saking amarat sing akeh maqati atur rahimi mutus sanak raket wa tahwinul amini nyidrani wong sing dipercaya wa timanul khaini lan mercaya wong sing cidra wis walik-walik donyane rawahu ing hadis sapa at-Tabrani an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu aidan wa minha iku setengah saking amarat ing tifahul ahillati napa niki maknane ing maknane apa percaya wa minha ing tifahul ahillah apa maknane ngene iki para nek anggere ora persiapan tak ngene iki oh melembunge ora percaya malah melembunge ya melembunge pira-pira tanggalan wa ayyuralan arab yen den tingali apa al hilalu penanggala mau kobalan ditingali kobalan ingkang pripun terusan iki bi fathata ini kelan diwaca fathah lorone kobalan ai silatan apa salatan iki iki tulisane nganggo lam nganggo sin alif nusqae boten silah niku oh lagi silah saatan ing sak mangsa mayo dene mangsa yat tulisane la'ala niki ndek ngono muncul apa al hilal mafayu qalu mongko den ucapaken lailatene ya kanggo mergo menggelembung ya rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa minha iku setengah saking amarah yadhabu ilang as-solihuna sapa pira-pira wong sing saleh al-uwalu sing kawitan kemudian terus watapolan tetep apa sapa kusalatun sapa wong sing ala-ala kahus dadi karek akhire ampase kahusalatis sairi kaya dene ampase akhirane apa ta sing wis disaring ya wis karek letek lah kahusalatis sairi kaya dene sakwise di akhir disortirannya apa jenenge supaya sing ala-alane gandum awit tamari cara santen karek ampase ngono wis pokoke wong sing saleh entek sing ana karek wong sing ala-ala wis kaya karek cara sair karek wis tersortiran karek sing elek Rawahul al-Imam Ahmad wal Bukhari wa minha iku setengah sangking amarat iktira bisaati latakum ora jumeneng apa saatu dina kiamat hatta yakuna sehingga ana apa azzuhdu apa zuhud ngomoi donya riwayatan hanya sebelah riwayat karakternya enggak ada juga jadi riwayat wara ulan ana apa sifat wara iku tasannuan iku dibuat-buat enggak tabiiyah rawahu zaman akhir rawahu sapa Abu Nu'aim fil Hilyati wa min halan iku setengah saking amarat ayakuna arab yen to ana sapa alwaladu anak iku waidon iku bocah sing bendu moring wal matarulan ana apa udan iku kaitan iku ya sing panas udan tapi malah gak panjang wa tafidulan apa tafidu belum lebar apa
ber ya berlangge lumeber me ali amu opo banget akeh pemaitu faidon kelawan lumeber temenan rawahu at-Tabrani ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa min hai setengah sangking amarat molatakumu ora jumeneng apa as-saatu apa titi mongsone dina kiamat hatta yasuda sehingga nguasani mimpin kullu qabilatin kleru yasudu kulla qabilatin ing saben-saben qabilah sapa munafikuha sapa pira-pira munafike qabilah pemimpinnya wa kana lan ana sapa zaimul qaumi sapa pemimpine kaum ana iku ardalahum iku asore kaum wasadalan mimpin al-qabilata ing suku ing qabilah kelompok sapa fasikuhum sapa wong sing fasik al-qabilah rawahu Tabrani an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa minha iku setengah saking amarat an tuzakhrafa Arab yang den polas-polas apa al-maharibu pira-pira mihrab di pengimaman masjid berarti iki. Waktu kharabulan anak aneh ya, paminha an ten aneh ya. Waktu kharabalan den apa jenenge runtuhno dimusnahno apa al-qulubu. Masjid mewah-mewah sing kumantil ora ono. Rawahu at-Tabari an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu wa minha iku saking amarat faswut tijarati fasa merajalelane perdagangan hatta tu'ina sehingga menolong sapa almar'atu perempuan zaujaha ing suamine mar'ah alat tijarati ing atase dagang lho pasar wong wedok-wedok oh Pak Yasin tapi gak iki nyonya aku Pak Yasin gak gelem nyonyane kok ngiwangi gak gelem pasar nek gak penjuale perempuan tok rotom pun iki berarti pun ya Masya Allah waqat ul arhami lan mutus pira-pira sanaraken wa fasful qalami lan kuncarane pena dalam segi karya wa dhuhur syahadati lan pertelane pira-pira pesaksian bisuri rekayasa saksi rawahu al Imam Ahmad wal Bukhari ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa fasful qalami utawi maknane fasful qalam iku kinayatun iku minangka ya persemonan mau angkas seratil katabati andoh saking akeh pira-pira penulis wakil latil ulama ilan sitike pira-pira wong sing ngerti yakni ngersakaken sapa Mas'ud iktafa yaktafuna padha ngalap cukup sapa annasma bita'al bil khati kelawan belajar menulis liyu khalitu drapun supaya nyampuri sapa annasma al hukama ing pira-pira juru putus wa minha iku setengah saking amarat mu ayat akhir arab yen to ngalap sapa ya uang al amanata ing penerjati alap mahnaman ing panggon nan jarah wa zakat lan zakat maghraman ing gon penempuhan wa ya ta'allamu lan belajar sapa uang al ilma ing siji ilmu al ilma berarti ilmu asari li ghairi dinin ilmu IPA matematika untuk ya gak apa-apa li ghairi dinin rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa minha idza ata'a ing dalem nalikane patuh sapa ar-rajulu imra'atahu ing istrine rajul wa aqalan wani sapa rajul ummahu masyaallah ummahu ibu si ar-rajul wa adnalan marekna sapa rajul sadiqahu ing kancane rajul wa aksalan ngedohna sapa rajul abahu balik-balik ya kanca menjadi dekat rama menjadi jauh wartafaat lan rame banter lan banter apa al aswatu pira-pira masjid pira-pira swara fil masajid ing dalam pira-pira masjid ruwahu Tirmidzi an Abi Hurairah ya aidan padha karo riwayat dhuwur mau wa min halan iku setengah saking amarat ma idza dhaharat kelingan karo kaji sakdun nek maca ya idza dhaharat nalikane pertelo apa al-kainatu al-kainatu bojoku sampai ngelem sih ngelem hotel ana Pak Sakden cah ngelem wa minha
Wa minha iku aida dhaharat nalikane dadi tampak tampil di permukaan alkainatu sapa pira-pira artis wal ma'azifu penyanyi-penyanyi apa bahasane? Ya artis ngono ae wal ma'azifu lan pira-pira alat musik sing kaya gitar, alat petik, alat musik tapi sing nganggo petik, nganggo senar. Wasuribat lan diinom apa al-khumuru pira-pira sajeng minuman keras wala ana lan ngemelaknat akhiru hadzal ummati sapa akhir ikilah umat awalaha ing kawitane hadil ummah. Kurang ajar iki tadi. Masa kini mengecek-ngecek orang-orang dulu. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan wa min halan iku setengah sangking amarat anna napa niki macane? Amama napa imama niki? Wa minha pripun iki? Amamat Dajjal terus sinuna ngono. Apa iki? Anna amamat Dajjali sak temene ning ngarepe Dajjal napa niku macane iki? Sinuna pira-pira tahun ngono? Hid'ah penipuan ngono. Tahun-tahun sing penipuan-penipuan ana. Fiha sadaq yukadzabu didustakan digorohaken fiha ing dalem sinuna sapa as-sadiqu wong sing temen dibohong wa yusaddaqulan den beneraken fiha ing dalem sinuma sapa al-kadzibu pembohong terbalik-balik kaya ngene iki wa yukhawwanu lan den cidrani fiha ing dalem asina sapa al-aminu wong sing dipercaya wa yu'tamanu lan dipercaya fiha ing dalem asina sapa al-khainu sapa wong sing cidra wa yatakalamu berbicara fiha ing dalem asina sapa sapa arwai bidatu ila den ngendikaaken wama iku apa arwai bidatu utai wama utai apa iku arwai bidah kala jawabi sapa iki mandhuwure ya rawi-rawine kala jawab sapa ora roh petik aneh hadis dhuwure kala sapa ya al-mas'ul dawe ngene ar-rajulu iku wong lanang atafihu sing ula-ula yatakalamu berbicara sapa ar-rajul atafih rendahan sing bento maksudnya fi amril amati dia membicarakan ing dalam perkarane orang umum orang ammah masyarakat rawahu ing hadis sapa al-Imam Ahmad wal Ghazali wal Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa min halan iku setengah saking amarat latakumu ora jumeneng apa as-saatu apa titi mongsane dina kiamat hatta tarau sehingga ningali sira kabeh umuran ing pira-pira perkara idaman kang gede-gede lam apa iki tuhdisu napa tuhaddisu niki lam sanan ya ngomong ngono maknane tadi tuhadisu lam tuhadisu kang orang ngomong gunem sapa sira kabeh biya kelawan umuron aliman angfusakum ing awak-awak sira kabeh ya tafaqamu dadi memuncak dadi gawat darurat mesti memuncak terus ngono apa saknuha berkembang saknuha apa tingkae umuran adiman mau fi angfusikum ing dalem awak-awak ira kabeh watus aluna lan den takoni sira kabeh hal kana apa to ana sapa nabi hukum nabi ira kabeh iku zakara nutur sapa nabi hukum laku maring sira minha saking umuran mau rikran kelawan nutur temenan wa hatta tarolan elan sehingga ningali sira kabeh aljibala ing gunung sampeyan tingali tazulu ingkang lingsir sirna apa jenenge lingsir apa aljibal an amakiniha saking pira-pira panggonane jibal dikeruk ya didoser ini kok ya bego lek bego rawahu ing hadis sapa al Imam Ahmad wa Tabrani an Samarata bin Jundub
radhiyallahu anhu wa min halan iku setengah saking amarat wa idza wusidal amru nalikane den kuasaaken apa al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane wong sing ahline al amri fangtadiru mongko nunggu-nunggu sira kabeh as-saata ing titi mangsa ne kiamat hancur wa Bukhari an Abi Hurairah radhiya muga ngridani sapa Allah anhu anda saking Abi Hurairah wa min halan iku setengah saking amarat latat habu ora ilang apa adunya dunya hatta yamurra sehingga melaku ar-rajulu sapa wong lanang alal qabri ing atase siji kuburan wa ya tamarrahu mongko ngileri ngono apa ngidoni apa meludahi tapi wa ya tamarrahu mongko njur tumuri tamarrahu aleh meludahi apa ya mana ngene apa barang ini kan mengeluarkan air liur tapi nek anggota fa'alan Faya tamarrohu mongko njur tumuli basa ngileri iku kok turu kok ngileri apa pancen meludahi ngono iki maksudnya. Alaihi ing sapa rajul mo alaihi ing atase al qabru. Dadi wis kuburan iku gak dianu belas sama sekali. Akhir kriyat yang waya kululan ngucap sapa ar-rajul mo ya letani do menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun yang kok wis golek ning hadis tahlil al-fat dan mari makna maka nasahibi hadzal qabri iku dadi panggonane wong sing anduweni ikilah kubur rawahu muslimun kuburan dhuwure dadi omah barang wis biasa ya. Wa min halan iku setengah sangking amarat la takumu ora jumeneng as-saatu apa dina kiamat hatta yatasafatu sehingga annasu hatta yatasafatu sehingga padha main bersenggama ya apa jenenge melakukan hubungan biologis sapa annasu manungsa tasafudal bahaimi kelawan kaya basa kewan ya kelawan kaya majange pira-pira hewan rumangkang fituruti ing dalam pira-pira dalan blas ora isin berarti rawahu at-Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa min halan iku setengah saking amarat latafna ora sirna apa hadis sapa hadil ummatu ikilah umat hatta yakuma sehingga jumeneng ar-rajulu sapa wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon fayaftari suha mongko gawe lemek sapa rajul al mar'ah yakinayah jima fitoriki ing dalem dalan fayakunu mongko ana sapa khiyaruhum sapa wong-wong pinili hadhil ummah yauma idin ing dalem nalikane mangkono yakumur rajul man iku wong yakulu kang ucap sapa man lawa roina becik apa jenenge gawe tutup sapa kita delik sithik ngono lho waro ahadzal haiti ing dalem burine ikilah tembok tapi tetap berlaku ya sudah bermirip ngono Pak wis banget berarti ya. Rawahu sapa Abu Ya'la an Abi Hurairah wa min halan iku setengah saking amarat la takumu ora jumeneng apa as-saatu apa dina kiamat hatta tujada sehingga den temu sapa almar'atu perempuan naharon ing dalam waktu siang mau tungkahu kang den jimak sapa almar'ah itu jama'u tegese den setubuhi sapa almar'ah wasata tariqi ing dalam tengah dalan la yungkir orang ingkari dari kaeng mengkonone jimak mau tajammu'ul mar'ah jimak mau sapa ahadun bayakunu banget terbiasa bayakunu mongko ana sapa amsaluhum sapa pira-pira wong sapa sing nyelweh memadanine al-qaum berarti yauma idin ing dalam dinane tujadul mar'u ila akhir iku alladhi wong dadi wong sing paling memper ngono sing paling apik wektu iku ya kulo ngucap sapa alladhi launa haitu ya becik nyingkrih sapa ingsun nyingkrih ing ya bener nyingkrih apa ya nirehno ya ing mar'ah mo anit tariqi ando saking dalan kolilan kelawan sithik kaya nyirih sithik ngono ya badalika mongko utai mengkono ne mislu
Fadzalika mongko utawi mengkonone alladzi yaqulu fihim ing dalem enas ketika iku mislu Abi Bakr. Jadi yang terbaik wae nek berngono tok. Iku mislu Abi Bakr iku sepadane Abu Bakar wa Umar fikum kang tetep ing dalem sira kabeh Abu Bakar Umar yang terbaik di antara beberapa sahabat iku diumpamano yang terbaik pada saat itu nek berngono tok wae. Ning rencang ngono sithik lah ngono tok. Dadi tuwetep Mas. Wa min halan iku setengah saking amarat ma utawi perkara wa kang riwayataken sapa At-Tabrani lho tidak tak wae. Sapa At-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu wa hatta tamurra lan sehingga lewatan sapa almar'atu perempuan alal qaumi ing atase kaum perempuan melipati kaum fayaku mongko tumuli berdiri ahaduhum sapa salah sijine kaum fayarfa'u mongko ngangkat sapa ahad bi zailiha kelawan pakaian burine si almar'ah kama yarfa'u kaya oleh ngangkat sapa ahad mau dan tak jadi ing buntute cempek dan apa wedhus. Jadi anak cewek liwat buka roke ngono mau itu ya masyaallah. Masyaallah. Kaya wedhus dibuka buntute ngono. Ha, lho delok barange ngono. Subhanallah. Fayaqulu mongko ngucap sapa ba'dhum sapa sebagiane anas sing pada saat itu ala eling-eling warai Tuhan. Ba'dhum warai Tuhan. Gawe tutup sapa ingsun ing almarhumah waro al-haiti. Dadi nek sedang mirip ngono tok. Bahwa mongko utawi alladzi utai ba'dhum mau yauma idzin ing dalam dinane kaya mengono mau dinane mengkonene hatta tamurra mau iku mislu Abi Bakrin iku sepadane Abu Bakar wa Umar fikum kang tetep ing dalam sira kabeh. Jadi yang terbaik pada saat itu mek sampai koyo ngono iku mek beran. Zaman tapi banget olone wong. Wa min halan iku setengah sange amarat la takumu ora jumeneng apa as-saatu apa dina kiamat hatta tatanakaro sehingga padha ingkar-ingkaran iki. Permusuhan, saling ora kenal ngono. Al-qulubu apa pira-pira ati wa tahtalifalan apa jenenge beda-beda apa al-qawilu pira-pira dawuh wa yahtalifa kabeh ya wa yahtalifalan sehingga perselisihan sehingga beda sapa al-akhwani dulur loro minal abi sangka bapak wal umilan agama beda ini ing dalem agama. Rawahu sapa Ad-Dailani an Hudzaifah radhiyallahu anhu sapa Allah anhu anda saking Hudzaifah. Alhamdulillah kita sudah satu lembar membahas mengenai fasal di antara tanda-tanda kiamat ya. Saya agak kerepotan apa yang dibahas di dalam hari kiamat ya. Tetapi kalau memang seperti itu harus dibahas juga. Karena membahas mengenai hari kiamat ini loh yang kadang-kadang sulit berpikir objektif ya Pak ya. Karena melihat keadaan yang seperti ini. Kadang hari kiamat dibentur-benturkan juga dengan politik itu kan dibuat video-video singkat tanda-tanda hari kiamat. Sehingga kalau orang sudah masuk di hatinya ini sudah cocok. Akhirnya enak saja dibenturkan. Kemasan agama tapi dibenturkan dengan hal-hal tertentu. Ini sebagai prolog saja. Cuman jujur kami agak kerepotan untuk membahas mengenai apa yang dibahas di hari kiamat. Semuanya sudah jelas, Pak. Sudah jelas semuanya. Iya. Pembahasan mengenai hari kiamat, Rasulullah pun sudah memberikan sinyalemen tertentu. Zaman beliau itu sudah dibahas. 1439 Hijriah sampai hari ini itu kita masih memandang hal-hal tertentu dengan ini loh tanda kiamat, ini loh tanda kiamat. Pada tahun 736 Masehi juga 736 Hijriah juga ini loh tanda hari kiamat. 1330 Hijriah juga ini loh tanda kiamat. Sampai hari ini semacam itu. Dan di sini sudah jelas artinya kiamat dari dulu sampai sekarang itu sudah terjadi Pak tanda-tandanya. Zaman
Sayyidina Umar pun pernah di suatu peristiwa tertentu melihat ada makhluk-makhluk tertentu. Dan suatu saat nanti akan ungkap ketika itu memang benar-benar sudah terjadi. Di dalam website juga katanya di Arizona itu sudah ada makhluk bawah bumi dan lain sebagainya. Ini hanya informasi-informasi dari website. Cuma sekarang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan nyata, di beberapa tempat juga sudah ada lokalisasi tertentu, kemaksiatan dibiarkan kemana-mana, kemudian warung PK juga banyak sekali di komunitas kita. Apa tindakan real kita juga, kami juga tidak tahu harus bagaimana. Pernah suatu saat saya melihat Pak Nyuwun Sewu niki kalau agak mengundang umum di pikiran panjenengan bahwasanya suatu saat saya pernah melihat di warung PK Pak ya. Malam itu setelah maghrib didatangi oleh sekitar 4 atau 3 ustadz begitu ya. 3 laki-laki, 2-nya perempuan, ya 5. Dan di situ kayaknya ada bimbingan tertentu. Itu keadaan sepi warung PK itu, memang agak jauh dari Lor Kidul, jauh perumahan. Tapi setelah malam itu, besoknya itu malah bek Pak, sak pirang-pirang. Artinya truk ada sekitar 8 atau 9 truk di situ ya, di belakang warung PK itu juga banyak sekali rumpur-rukan kok jogetan. Artinya malam itu para ustadz itu ngapain gitu. Ini yang menjadi kegelisahan kita bersama. Aksi realnya apa? Kemudian ini aksi real Pak. Pada waktu pembukaan Basul Masail di tingkat gitu kok saya tidak kula mboten saged memaknai niku napa-napa. Cuman saat itu ada sebentar Pak nggih. Enggak, saya betul-betul kenal beliau, betul-betul kenal karena waktu ada forum komunikasi pimpinan kecamatan juga saya pernah ketemu dengan beliau. Dan warnanya juga bajunya kayaknya sama dengan Pak Satun kayaknya ya. Oranye. Tapi saya lihat enggak itu ya. Itu dari Kecamatan Kragan juga. Malam itu seperti itu. Jadi ada 5 orang. Di situ ada sekitar 3 cewek yang biasanya memang pakai kaos melipit, Pak. Dan ketok besengol itu kan. Siapa sih mata laki-laki mana yang tidak tahan atas godaan semacam itu kan ya. Kira-kira seperti itu. Tapi pakai kerudung yang hanya disampirkan saja malam itu. Dan kayaknya khusyuk ya di forum itu. Besoknya saya lihat itu kok banyak sekali truk kiwat dengan. Aku mikir, saya menganalisa pribadi, iki kemarin ini ngapain ya? Saat itu habis maghrib, dan itu mulai isya, setelah isya besoknya sampai jam 2 malam karena saya harus ke tempat melewati itu dan baliknya juga masih sama, bahkan lebih ramai ketika malam. Kemudian saya teringat waktu pembukaan Basul Masail di tingkat Jawa Tengah, saat itu dihadiri oleh Kiai Haji Masdar Farid Masudi dari PBNU di Leteh. Tolonglah, mestinya ini membahas mengenai istilah Basul Masail itu sebenarnya jangan Basul Masail tapi tahlilul masail. Tapi ya sudahlah, itu hanya retorika istilah saja. Tapi coba sekali-kali dikaitkan, jangan hanya kita berbasis normatif tekstual saja, tetapi bagaimana dari hasil Basul Masail disandingkan dengan pemerintahan, Pemda, diterapkan di perda-perda tertentu. Artinya apa? Kita tidak hanya akan selesai di tingkat pesantren-pesantren saja. Pesantren saya yakin 100%, dari 100%, 99% insya Allah baik semuanya. Tetapi bagaimana efek, outcome, dampak dari adanya Basul Masail di tingkat pemerintahan? Saat itu usulan dari Kiai Haji Farid Masdar Masudi semacam itu. Ini yang menjadi prolog. Kemudian kita sandingkan dengan kalau masalah kiamat itu sunatullah ya pasti akan terjadi. Cuman ketika berpikir sunatullah kita juga bisa berpikir kritis atas itu. Artinya kalaupun meleset itu amrullah kan, kira-kira semacam itu ya. Saya ini meminjam kata-kata kiai tertentu ya. Tidak perlu saya katakan. Monggo ingkang badhe nambahi. Monggo Pak Hasan.
Iya, kayak wong gedeng atap. Oke. Lagi yang termasuk min asrati sa'ah dan termasuk alamat kiamat dan termasuk ini ana wong pintu ngomong nih. Niku tentang masalah kiamat saya kira sudah banyak sekali alamat kiamat termasuk yang diterangkan di hadis Arba'in Nawawi bahwasanya Kanjeng Nabi pernah dawuh antalidal amatu rabbataha antaral khuffatal urata ila akhirih itu ya, di hadis Arba'in Nawawi bahwasanya termasuk alamat kiamat adalah ketika seorang ibu dijadikan budak bagi seorang anak dan itu sudah terjadi mulai Nabi Muhammad SAW zaman Nabi Muhammad sudah ada seorang ibu dijadikan budak oleh anak sampai kita sendiri pun waktu kecil saya sendiri itu angan-angan sebelum saya ngaji Arba'in Nawawi itu juga sering ketika saya menyuruh-nyuruh orang tua itu biasa gitu. Jadi termasuk itu alamat kiamat dan yang diterangkan dalam kitab Risalah ini adalah sudah tampak sekali terutama ketika di wilayah Rembang khususnya wilayah Rembang ketika banyak warung-warung kopi mulai bertebaran, kopi pangkon. Bahkan saya juga punya teman ya alumni sarang. Ya Ustadz juga. Lo mentolone lo ngopi ya ikut diajak ngopi tuh mau. Dia orangnya kan wali. Lo dikerjai sama temannya diajak ngopi ya kok mau. Diceceri sama itu sama deloknya baru dipegang kakinya begini loh. Itu langsung ser-ser beser metu putu. Tenan nih. Nek saking khusyuke ndak pernah ke warung kopi, memangnya orang khusyuk. Termasuk sekarang ustadz tersebut jadi orang Keragan. Tapi dari Jawa Timur, bukan saya loh. Bukan Pak Yasin. Saya dari Jawa Tengah. Jadi itu ya termasuk alamat kiamat banyak bertebaran sekali warung-warung kopi dan mungkin ini yang dulu pernah merazia itu adanya tempat karaoke itu saya kira Pak Hasan lebih tahu tentang kebijakan Pemda waktu itu mengenai tempat karaoke, tempat hiburan malam dan lain-lain. Terima kasih. Yang lain silakan nyambung. Baik, terima kasih. Minongko tambahan dan praktisi PK. Ya kira-kira. Terima kasih Pak Afif. Ada tambahan yang lain mungkin ya? Monggo. Kalau memang belum kami sakit boten ketika permasalahan hari kiamat ya. Karena dari dulu sampai sekarang dikatakan oleh beberapa ormas tertentu juga memang sudah sangat dekat sekali. Di antaranya di wilayah-wilayah Timur Tengah juga banyak sekali tanda-tandanya ya. Hah? Di website Pak. Ini artinya keramahan khas budaya kita memang harus kita pegang juga Pak. Bagaimana menanggapi sesuatu tapi dengan mengepruk bagaimana cara-cara tertentu. Saya teringat dengan gaya khas Haji Jazuli Gusmi ya. Beliau salah satu kiai yang kontroversial yang disebut-sebut termasuk 5 orang yang ketika Gus Dur disuruh apapun masuk api juga masuk api. Tetapi Gus Dur tidak menyebutkannya. Gusmi punya cara tertentu dalam menanggapi PK Pak ya. Artinya memang ini kaitannya dengan kekuatan iman masing-masing ya. Kalau saya pribadi didekati orang semacam itu ya wis langsung keringetan ra karo-karuan Pak. Keringetan akhirnya tengok-tengok gak wani popo. Tapi tak pikir Pak ngono. Sisuke piye ya carane. Ini kekuatan iman masing-masing. Tetapi Gusmi tidak. Gusmi tidak kikuk terhadap tidak suwuk dengan hal itu, tetapi langsung menanggapinya dengan ayo dijak di tempat tertentu dan akhirnya disadarkan ya. Ini cara Gusmi. Tetapi
sekarang ini beberapa kalangan tidak berani untuk mendekat ke mereka, melakukan tindakan-tindakan persuasif juga tidak, malah justru ngepruk langsung ya. Ini tidak akan membunuh tapi malah menimbulkan patah satu tumbuh seribu, saya kira semacam itu. Monggo. Kalau tidak ada ya kita langsung teruskan lagi. Monggo. Oke. Pak. Monggo. Menyemak tadi itu loh. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Ini yang dimaksud yatabah itu gimana ya? Misalnya Masjid Pelawangan sendiri itu, masjid saya itu sudah mengalami bangunan itu 2 kali. Nah itu andaikan tidak dibangun, tidak muat Pak. Andaikan masjid yang dulu, ya tidak muat. Dan sekarang ya banyaklah masjid itu dibangun, kok andainya tidak bangun, kok andainya tidak dibangun itu jamaahnya tidak muat lagi. Nah, bangunannya itu apa ya? Dikategorikan yatabahan nas itu apa ya cukup dibangun tapi biasa gitu, apa bangunan yang megah-megah? Kalau yang megah-megah nanti jangan-jangan itu yatabahan nas. Satu, nomor 2 hilang. Kalau tadi wa minha idza ata'a ar-rajul imra'atahu wa aqa ummuhu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'atil aswat fil masajid. Masjid itu kalau tidak dipakai untuk nyetel speaker jam 3:25 menit pagi begitu, itu kok tidak syiar. Kalau dipakai itu kok berlawanan dengan wartafatil aswat fil masajid. Ini kalau tidak nyetel itu kok tidak syiar, katanya loh itu. Tapi kalau nyetel berlawanan dengan wartafatil aswat fil masajid. Dua-dua jawaban ini, dua-duanya ini jawabannya gimana? Mohon minta jawaban teman-teman. Saya mau ngomong sedikit tentang ya Pak Mbah. Mbah jenengan Mbah sinten Mbah kalau Mbah Suhet. Niku saya pernah mendengarkan sendiri dari almarhum Kyai Haji Fakih Imam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, itu yatabahan nas itu dimaknani angga-anggaan. Dan beliau menerangkan bahwasanya dimaksud di situ adalah hanya untuk jadi masjid masih layak dan mungkin jamaahnya tidak penuh, tidak sampai meluber seperti jenengan yang jenengan terangkan itu. Jadi niatnya ya kepengen yatabahan nas. Jadi kepengen disawang, masjidnya apik, kepengen tenar, hanya kepengen tenar masjidnya bagus. Jadi tanpa memperhitungkan jamaahnya ini muat apa enggak, makanya dibangun lagi. Jadi hanya untuk istilahnya kesombongan saja. Jadi ya seperti yang terjadi sekarang, masjidnya besar-besar, bagus-bagus, tapi jamaahnya enggak ada. Gitu, Pak. Niku sing saya pernah mendengar dari almarhum Mbah Fakih Imam Sarang. Baik. Ini satu sisi ya, Pak Afif ya. Satu sisi. Cuman agak bertentangan ketika Gus Gofur saat mewakili abahnya Mbah Mun berpesan pada Gus Gofur begini. Pesan abah, salah setunggaling perkawis ingkang diremeni abah kula nggih menika bangun masjid. Kemudian diberikan analogi semacam ini ilustrasinya. Dulu itu di Sarang cuma ada satu masjid. Kemudian, dan itu memang meluber. Akhirnya berdirilah masjid yang lain. Dan itu juga meluber. Berdirilah masjid yang lain, meskipun
terkait dengan kontroversialnya satu dengan yang lainnya, ada yang katakan tidak sah dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya semuanya penuh. Nah ini artinya memang saya kira antara satu dengan yang lainnya kulo mboten ngertos untuk menabrakkan satu dengan yang lainnya. Tapi yang pasti saya tetap berpegang teguh pada positive thinking bahwasanya itu salah satu khazanah keislaman kita, di mana teritorial atau wilayah-wilayah itu memang tidak boleh dibangun masjid atau bagaimana. Ini monggo yang ingin menambahi, itu hanya sekedar ilustrasi sesaat saja, yang kemudian nampaknya itu menjadi kekayaan model berpikir kita. Itu tambahi lagi Pak. Imbal Monggo, balik. Pak. Saya kira maksud daripada dawuhnya Mbah Yai Maimun bahwasanya atau Gus Gofur yang dari abahnya beliau itu kan saya tahu pertama kali itu kan di masjid di desa Karangmangu itu dulu kan cuma ada masjid satu, cuma karena melopirnya jamaah di situ sehingga sampai Jumatan itu di jalan raya juga para santri dan orang-orang kampung dari desa Karangmangu itu sampai melopir ke itu akhirnya ada masjid 3 di desa Karangmangu, dan itu ya itu dawuhnya Mbah Mun itu saya kira ya enggak apa-apa dalam satu kampung ada beberapa masjid, termasuk memang di Karangmangu sebelah desa Karangmangu sebelah utara timur bagian timur itu memang dulu orang-orangnya rada mambu orang patek gelem nang masjid, makanya dibangun masjid juga di samping karena memang untuk Jumatan di masjid pondok itu sudah tidak muat dan tidak layak. Memang harus dibuatkan masjid itu. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afif. Ada tambahan lain, Mbah Suher? Monggo, Mbah Mutin. Lah monggo. Yang pengen ditanggapi yang mana? Kalau tadi moderator bilang itu adalah khasanah budaya, itu memang jelas. Karena di Jawa, di Indonesia itu ada musola, ada apa namanya kalau orang Jawa mengatakan bukan langgar, surau. Ya. Itu kan bisa diartikan itu adalah masjid yang ghairu jami', artinya untuk sholat tapi tidak untuk sholat Jumat. Jadi karena banyaknya musola, banyaknya surau, sehingga sholat maktubah di masjid itu sepi. Coba seandainya tidak ada surau, tidak ada musola, pasti penuh. Karena kumpulnya di satu. Karena kita lihat setiap sholat Jumat itu pasti full. Dimanapun tempat, itu pasti full. Tapi karena ada banyak musola, jadi yang sholat maktubah itu terbagi-bagi, akhirnya di masjid itu sepi. Malahan kadang kalau masjidnya jauh dari kampung, malah kadang yang sholat nggak ada satu shop, bisa dihitung. Seperti itu biasa. Tapi masjid yang ada di dalam kampung itu sholat subuh atau sholat asar duhur masih ada satu shop lebih, masih ada. Jadi kalau alamat kiamat itu adalah sepinya masjid dengan bangunan yang mewah, ya bisa jadi. Artinya mungkin di beberapa tempat itu mungkin seperti itu. Karena sekarang kalau saya memaknai itu bukan kok sholatnya sepi, tidak, tapi masjid ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi hanya digunakan hanya untuk sholat saja. Padahal masjid itu kalau yang dulu itu pasti digunakan untuk majelis ilmu, untuk ngaji dan sebagainya. Sekarang itu masjid rata-rata itu sudah tidak ada majelis ilmu, yang ada itu hanya sekedar sholat. Mungkin inilah yang menjadi tanda-tanda kiamat itu. Kemudian mohon maaf, ini saya kembali mengupas ke khasanah budaya kita. Di Jawa, orang-orang Jawa dulu tidak tahu ini zaman ini masih
setelah zaman kenabian atau sebelum, itu kita punya hasanah budaya kidung. Kidung. Kidung ini diciptakan ini pada zaman Wali Songo atau sebelum Wali Songo atau mungkin juga sebelum kenabian, saya tidak tahu. Dan kidung ini itu juga nyata terjadi sebagai bagian dari alamatnya kiamat. Seperti saya contohkan, saya contohkan alas Padang, adang ora rumyang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi. Wong lanang tingkahe kaya wong wadon tingkahe kaya wong lanang, polahe menungso kaya gabah diinteri. Nah, aneh sing kopong ning dhuwur, sing isi ning ngisor. Bagaimana Pak Dewa? Loh, ini juga hasanah budaya kita loh. Ini nggak ada hadisnya loh Pak. Tapi nyata terjadi. Alas Padang jelas. Pohon jati sudah ditebangi semua. Alas sudah nggak ada sekarang. Ya, tapi kan bentuknya kan lain gitu loh. Alas Padang, adang orang rumyang kan nggak ada, adang orang rumyang. Saya kan adangnya kan pakai magicom. Adang orang rumyang. Jadi sekarang sudah terbukti. Sekarang orang masak itu tidak pakai dandang tapi pakainya pakai magicom. Berarti adangnya tidak orang rumyang. Kali ilang kedunge. Dhisik niku kali gelonggong kedunge jeru. Sakniki pun mboten wonten. Kulo sing ngunangi lho Pak niku kedung. Lah nggih. Sakniki mboten wonten. Pasar ilang kumandange. Riyen niku pasar gelonggong niku sampai Pelawangan pireng, Pak. Sakniki pun pasar niki pone mungkin mboten pireng. Kalah karo masjid. Pasar ilang kumandange. Terus niku wong wadon potongane wong lanang, nganggo pakaiane wong lanang nganggo pakaian. Niki wonten hadise ya ada nggih. Jumbo. Terus polahe menungso kaya gabah diinteri. Nek wayahe usum ngalor-ngalor, wayahe Pak Sung ngidul, wayahe Jokowi gitu. Wayahe. Jadi gampang di napa istilah digiring. Polahe menungso seperti niku. Kaya gabah diinteri. Anehe sing kopong ning dhuwur, sing nek pun diinteri nang tengah-tengah ngoten niku, sing kopong ning dhuwur, sing isi ning ngisor. Artinya napa? Wong sing pejabat sing dhuwur niku isine kopong. Sing isi niku malah tiyang-tiyang sing tenggene desa-desa niku lho. Niku malah justru malah yang isi. Mungkin seperti itulah maksudnya. Hah? Ya ora iki aku ngartekno. Ya mungkin seperti itu. Gimana? Ya mbo, wis kira terserah maksudmu. Wah, iya. Kira-kira mau ya? Baik, ini nampaknya kalau kita berbicara mengenai problematika zaman, ya, aktualisasi zaman, akan terjadi bias makna ketika kita akan menabrakkan satu dengan yang lainnya. Coba kami tawarkan bahwasanya ada kaul yang lebih sangat ringan dan sangat sederhana ketika kita memakai istilah itu. Haji Zainuddin MZ saat masih beliau kan dai sejuta umat, ya kan. Berarti masih kondang Gus Dur ya. Kalau Gus Dur itu kan Gus seluruh Indonesia kan begitu ya. Cuma sejuta, berarti kan dibatasi oleh umat yang cuma sejuta. Padahal Indonesia ini ada sekitar 200 sekian juta. yang 200
sekian itu kemana kan gitu ya. Beliau mengatakan bahwasanya selama di dunia ini masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiamat isih suwe. Coba kita akan beralih pada zaman yang saya mengajak panjenengan untuk berimajinasi. Zaman ketika Buddha dan Hindu masih menyeruak di segala pojok kehidupan kita. Maka di sana ada kerajaan-kerajaan yang bertengger tinggi sekali, puri-puri yang indah, kemudian perempuan-perempuan yang bertelanjang dada. Kemudian waktu saya masih kecil juga antara laki-laki dan perempuan mandi di sungai itu ya tidak ada itu istilah-istilah ada kalimat teng di dalam pikiran saya juga tidak ada ya. Jadi ketika ada perempuan keluar pakai kemben jarik yang setengah dada itu juga masih biasa ya. Tapi sekarang ini perempuan berhijab saja pikiran kita kemana-mana. Artinya yang kita bangun itu bukan fisiknya tetapi konstruksi berpikir kita yang salah, kan begitu Pak ya? Iya tren ya. ini salah satu model berpikir yang interpretatif, satu sisi yang seperti itu. Ada yang lain lagi monggo? Kalau belum ada, Asratus Sa'ah. Mbah Zuhair tadi mengungkapkan kok seakan-akan dilematis. Itu kayaknya ya yang aku tangkap. Masjid-masjid dibuat yang seperti itu. Loh itu Asratus Sa'ah. Artinya itu bukan berarti ketika bahwa masjid yang bermegah-megahan terjadi, masjid itu bermegah-megahan, maka itu adalah sebagai tanda-tanda kiamat itu sudah akan, dunia itu akan berakhir ya Pak. Itu maknanya bukan kok berarti kita membangun masjid semua megah-megah menjadi tidak boleh, itu juga tidak. Satu, masjid itu banyak yang bentuknya wakaf. Dalam konteks fikih itu, yang namanya wakaf maka tidak boleh dirubah. Sampai kiai yang kuno ortodok itu tidak mau yang namanya masjid kok dirubah, dibangun. Jangan, ini wakafan, nanti bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi karena tuntutan zaman, kondisi zaman itu kalau masjid tidak dibuat sedemikian rupa sehingga nanti Islam ini menjadi bawah. Jadi kondisi ini juga menuntut untuk itu. Akhirnya, alhamdulillah, A'immatul Arba'ah salah satunya, wakaf itu loh, ada solusi. Arahnya menjadi ada solusi. Sehingga pada akhirnya ya dibangun juga ini, akhirnya dibangun juga menjadi megah juga. Jadi ketika itu sudah menjadi karena bermegah-megahan, desain masjid dibuat sedemikian rupa, semegah-megahnya mungkin. Ini justru akan syiar Islam ini semakin tinggi karena tuntutan zaman seperti itu. Bangunan-bangunan yang lain saja, apartemen megah-megah sedemikian rupa, kalau masjid itu tidak dibuat yang minimal seimbang, kalau bisa melebihi. Kalau tidak dibuat yang seimbang mengikuti bangunan konstruksi yang lain, nanti akan tenggelam, syiarnya masjid ini akan tenggelam. Akhirnya dalam rangka itu ya dibuat bangunan yang megah, tidak apa-apa. Tuntutan hukum secara fikih makruh masjid itu dibuat seindah mungkin, keragan misalnya banyak reliefnya itu memang makruh. Tapi itu bukan berarti terus jangan. Bagi aku yang tidak monggo dan saya karena ikut andil, tidak apa-apa. Kondisi zamannya memang menuntut untuk itu. Kalau masjid ini tidak megah, kalah dengan yang lain, Islamnya ini akan seperti apa? Meskipun ini pada akhirnya itu adalah sebagai Asratus Sa'ah. Jadi bukan kok berarti jangan dibuat, nanti yang penting tidak mari parep. Tidak seperti itu. Karena tuntutannya zaman, maka masjid harus dibuat semegah. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kiamat kan tidak menjadi perseberangan karena
pandangannya kan mereka beda, tidak masalah, jadi tidak masalah. Jadi kalau dari kula memang mestinya masjid ya kalau konsis fikih ya wis ngono iku, sing penting anggar kena nggo cukup salat ya ngono. Tapi nek kalau pandangan tentang kondisi zaman, kalau saya pribadi tidak apa-apa itu. Justru akan mengangkat Islam katimbangane kok masjidin deplek hari gini kok masjid deplek Pak ora pantes. Jadi cara kula ngoten. Satu. Taat judul Jum'ah tadi telah disinggung, masjid banyak, masjid karena nggak muat buat lagi, masjid nggak muat nggak amat lagi. Kalau kita konsis Imam Syafi'i mengatakan dalam satu desa tidak boleh masjid lebih dari satu ketika yang satu ini masih bisa muat. Tetapi kalau tidak muat maka boleh menjadi 2, 1. Atau ya muat. Akan tetapi antara satu yang lain sehingga ke sana itu berat, akhirnya buat sedih. Ya juga tidak apa-apa. Itu saja yang Syafi'iyah. Kalau dengan alasan itu akhirnya menjadi masjid lebih dari 2. Tapi itu bahasanya bukan masjidnya ya, Jumatannya. Kalau Jumatan ini malah melebihi dari masjidnya. Menjadi tidak apa-apa. Akhirnya lepas dari itu tanpa ilat itu pun kita pakai madhab yang lain dalam satu desa, apapun yang terjadi taat judulnya lebih dari satu tidak apa-apa. Akhirnya kan enak kan. Disinilah makanya bahasa ikhtilafu ummati rahmatun, beda pendapatnya ulama. Umat itu bukan masyarakat seperti kita, akan menjadi rahmat bagi kita. Kita enak menjadi enak. Oh kalau begitu kita pakai gaulnya daunnya imam ini loh. Enak, aja simple juga. Dan kita melakukan itu. Nahdlatul Ulama juga melakukan simple juga, enggak pada begitu kaku terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kalau menurut kula niku masjid bermegah-megahan dibuat desain sedemikian rupa tidak apa-apa. Permasalahan itu asratus sa'ah itu kan kalau yang seperti itu menjadi asratus sa'ah. Tapi menjadi megah tidak apa-apa. Memang tuntutan kondisinya seperti itu. Satu, kemudian masalah lebih dari satu juga tidak permasalahan ketika dengan syarat sing kula sampai akan mau. Malah menjadi syiar, menjadi banyak. Itu. Terima kasih Pak Yasin. Jadi kalau saya menangkap dakwaan Pak Yasin, jadi kita jangan terlalu picik dalam berpikir. Jadi apa yang menjadi perdebatan tentang indahnya masjid itu kan lebih nyaman. Wong Bu Ani Yudhoyono waktu tahun 2000 berapa itu ya, di Instagram saat melewati sebelah utaranya Masjid Kragan itu memberikan caption begini, melewati masjid 1000 jendela atau apa itu Pak ya, 1000 pintu, masuk 1000 pintu, 1000 jendela gitu ya, 1000 jendela Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, itu Bu Ani Yudhoyono, dan masih ada nampaknya ya, masih ada. Jadi nilainya kita berpikir tentang nilai, bukan fisiknya. Artinya kalau nilai kita berpikir tentang esensi dari pembangunan masjid itu, jangan-jangan nanti setelah masjid jadi sing eker-ekeran malah imame, ini kan repot malah. Fakta kemudian ketika masjid sangat bagus sekali, kemudian ada banner besar, di situ ada wisata rohani Masjid Kragan misalnya, atau di mana di Bancar itu ya, wisata. Itu banyak kiai-kiai yang banyak gus-gus yang ada nomor 1 sampai sekian itu. Jadi ketika masjid itu terkenal besar, justru akan memberikan dampak yang luar biasa untuk perbaikan perekonomian diantaranya, budaya setempat. Banyak yang diuntungkan, kita bisa mendirikan kios-kios kecil di kanan kiri masjid sehingga ini menjadi wisata dan ekonomi taraf kehidupan kita akan menjadi naik, kan kira-kira seperti itu. Jadi nilainya bukan fisiknya, konstruksi berpikir bukan materinya, kan kira-kira semacam itu. Monggo yang ingin menambahi Pak. Masalah yang pembangunan masjidnya, renovasi masjidnya bukan dipermasalahkan. Yang dimaksud dengan yatabahannas fil masjid itu kan bukan masalah renovasinya, tapi renovasi yang mana di situ isinya tidak ada. Jadi bukan yang fokusnya bukan masalah masjid itu dibuat baik, bukan, dibuat bagus bukan, tapi
masjid itu dibuat baik tapi isinya tidak ada. Seperti Pak Basori ini pernah juga mendengar dawuh Bamun, masjid mbok gempuri ana apa? Lagi ana apa masjid mbok nganoni, sing penting isine jamaahe. Nggih. Karena kapasitas jamaah sudah hampir tidak muat. Oh ngono lah. Duit-duit piro kira-kira lah zaman gitu. Ya wis ora apa-apa, akhirnya dikasih hari gitu. Wis dina iki. Nah, ini langsung tak sambung mumpung nyekel mic, Pak. Kalau masjid tadi jangan dikait-kaitkan kalau misalkan ya kaitannya dengan kiamat, tapi ini kan menambah syiar. Contoh saja nyuwun sewu. Beberapa tahun yang lalu di Masjid Badrul Hakim, Badrul Tamam Mbak ya. Badrul. Yo bener. Badrul Tamam Mbak ya. Bener. Itu pertama kali diresmikan menjadi masjid. Saya lewat ke situ itu waktu bulan Ramadan. Jamaahnya itu sampai didirikan terop Mbak Mudin ya. Pertama kali. Sekarang tesnya nopo boten Mbak? Masih membludak ya. Ini artinya kan ini menambah luar biasa syiar Islamnya. Kalau saya lebih sepakat membahas kedekatan kiamat itu kaitannya dengan PKPK tadi loh. Padahal pimpinannya malah ngono dhewe ya. Ini yang belum dibahas pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu wartafatil aswatu fil masajid. Nggih, Mbah. Tadi pertanyaan yang kedua kan wartafatil aswatu fil masajid. Pripun, pertanyaan jenengan, Mbah? Wartafatil aswatu fil masajid kan belum dibahas. Kalau ya tabahannas fil masajid sudah. Yang kedua, Baik, nampaknya cukup ya. Supaya jadi pembahasan mengenai khilafiyah nampaknya jangan terlalu kita semangati di situ. Tambahi, Pak. Monggo. Tambahi. Apa kadung diceritakno dadi Ya, Pak Hakim, tambahi monggo. sisan. Mumpung nikel mik. Ojo gawe-gawe ya, Pak. Ini kan pengalaman pribadi. Artinya itu bukan inisiatif saya, tapi itu memang inisiatif masyarakat. Jadi saya hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kan gitu. Saya nggak pernah punya cita-cita Dilihat bangun dari masjid. semangatnya para hadirin di sini membahas mengenai masjid, kita semuanya menjadi pelaku utama di dalam kemasjidan begitu Ya, ya. alhamdulillah seperti itu. Monggo lanjut. Ya. Oh, itu. Jadi waktu masih menjadi musola, itu kan imamnya kan saya. Zaman masih musola Darussalam waktu itu namanya. Itu juga kasarannya ngeten lah. Lingkungan musola itu yang sholat dengan yang tidak sholat itu yang bisa dihitung itu yang sholat. Yang sholat ini si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi begitu menjadi masjid terbalik. Yang tidak sholat itu yang si A, B, C, D dan seterusnya. Artinya apa? Yang tidak sholat itu bisa dihitung. Padahal sebelum menjadi masjid itu yang bisa dihitung hanya yang sholat. Sekarang kebalikan, yang bisa dihitung itu yang tidak sholat. Artinya apa? Mayoritas masyarakat itu sholat semua. Pengaruhnya sangat besar. Ini kenyataan fakta, realita. Kemudian ketika saya suwanteng ke Mbah Mun itu juga memang ditanya, artinya ditanya itu dengan masjid yang besar itu ada jarak 1 kilo. Saya bilang ada 1 kilo. Terus ada pemisah jalan raya. Ada jalan raya kan itu pemisah juga. Kemudian teman saya Pak Ari Mahfud, khotibnya Mbah Memun itu kan juga membangun masjid di perbatasan Al-Quba. Itu banyak pengalaman yang antik. Pernah jamaah sholat Jum'ah itu tidak ada 40. Akhirnya ya ada sholat duhur secara fikih. Tapi begitu yang Mbak ini sowan cerita kali Mbah Mun, ditukani. Nek urusan siar iku ora usah nganggo fikih.
Syiar itu luwih penting daripada fikih lah. Ini Mbah Mun yang ngerti. Syiar lebih penting daripada fikih. Ini bukan berarti fikih tidak penting, tidak. Artinya mendahulukan syiar. Mendahulukan syiar dulu baru ke fikih. Jadi tidak boleh Mbah Mun melarang iadah sholat zuhur ketika kurang dari 40 orang. Intinya seperti itu. Nah iya Mbah Mun. Iya, ini cerita. Ketika dia kan dipasrai untuk megang ilmu masjid itu. Nah, pernah kejadian seperti itu gitu loh. Makanya ketika waktu saya Pak Ari itu saya rawuh ke teng Mas, karena waktu itu kan pro kontra. Artinya pro kontra gini. Kok nasi Jumatan gak ono 40. Seperti itu. Tapi setelah diceritakan seperti itu, akhirnya ketika peresmian pertama, waktu itu Mbah Najih yang hadir untuk peresmian, Mbah Mun mboten saged hadir. Itu jamaah sholatnya lebih dari 100 orang. Padahal dikhawatirkan Jumat pertama itu gak ada 40 orang, ternyata lebih dari 100 orang. Nah seperti itulah. Artinya kayak masjid Sumur Pule itu juga sama. Artinya memang syiar itu penting. Jadi kadang itu bahkan fikih itu kalau kadang urusan fikih itu kadang terlalu rumit. Ya memang kita harus berpedoman fikih. Cuma ketika kita membahas masalah syiar itu kita dahulukan dulu syiarnya dulu. Fikih urusan belakangan. Mungkin seperti itulah. Baik. Monggo, Pak. Masjid dari memang aslinya masjid dibangun lagi itu beda dengan syiarnya dengan dari musola dijadikan masjid atau seperti di perbatasan itu aslinya itu musola terus juga dibangun masjid beda. Yang dibahas di sini adalah yatabanus fil masjid itu memang sudah masjid tapi dibangun lagi yang lebih megah. Lah gitu. Nah, untuk megah-megahan, ceritanya untuk megah-megahan. Jadi bukan kok syiar dari musola terus jadi masjid jamaah dadaknya bukan, tapi yang dimaksud dengan yatabanus fil masjid itu memang aslinya masjid terus dibangun lagi, dibuat megah-megahan gitu aja. Terima kasih. Baik. Monggo Mbah Hasan. Jadi pembangunan masjid ini ada beberapa tinjauan. Kalau tinjauan fikih menurut Pak Yasin boleh-boleh saja. Tapi tinjauan sosiologis atau tentang historis dan sebagainya, ini kadang-kadang dilupakan. Seperti Masjid Telasem, itu kan masjid yang sangat historis, sejarahnya sangat panjang dan sangat mulia sejarahnya. Tapi karena ambisi yang begitu besar, sehingga pembangunannya tidak matching antara ngarep dan belakangnya itu tidak matching. Ketoromen di Lasem itu banyak kelompok. Yang depan modelnya Jawa modern. Yang tengah modelnya Timur Tengah. Yang depan modelnya Jawa ukir-ukiran. Dan itu sejarahnya itu hanya tinggal mimbarnya saja. Sehingga Mbak Mek waktu itu bangun ya bangun. Tapi keaslian itu harus dipertahankan. Dan begitu maunya Mbak Mek. Dengan pengembangan yang simetris dengan depannya. Karena anak-anak muda ambisi yang begitu besar, panitiane ya begitu, akhirnya bangunnya seperti Mbak Mek sampai mutung ora gelem Jumatan di Masjid Telasem. Kragan juga begitu. Itu kan masjid kuno Kragan itu, salah satu masjid kuno. Mosok sing tertera meng artefak tulisan kotak cilik iku dipanggon nek lor kepanasan ora diapa-apano. Nah, sehingga nek disawang tekon dhuwur itu kaya kapal mangkrak itu, Kragan nak bengine lampu murup itu. Ya. Jadi tidak ada rohnya itu tidak terasa di masjid itu. Rohnya tidak terasa. Yakin kalau masuk masjid itu jangan mesti ada rohnya. Nah ini tinjauan sosiologis memang ada yang murni dia ingin membangun masjid, ada yang murni dia itu memang gagah-gagahan. Masjid itu kok elek dhewe, akhirnya membangun dan sebagainya.
Apalagi itu tarian motor kanan kiri itu kan memalukan sebenarnya sebagai umat Islam ya. Kok narik macam ini. Memang saya bagian orang yang tidak setuju narik di jalan. Kalau toh dilaksana ya silahkan, wong banyak orang, banyak ide, banyak macam-macam. Nah itu. Ya. Nah sebenarnya kalau masjid apa mau? Darut Tamam. Badrul Tamam. Badrul Tamam. Itu memang sebelum membangun dia itu konsultasi dengan saya sebenarnya. Orang-orang di sana itu. Saya bilang, melihat contoh di Belandok itu Jumatan waktu di Masjid Pelawangan, itu tidak lebih dari 11 orang lah yang Jumatan di Pelawangan. Hanya kelompok Mbak Kaji Tarmidi sama Kaji Muslim. Setelah dibangun, sana cukup, ya pertama ya bagus, tapi cuma nak pendak pelayang itu sepi. Pendak apa itu, Wong Miang. Sehingga saya beberapa tahun Jumatan di Belandok. Kata Mbah Pingi, Jumatan politik katanya. Karena saya biasa di Pelawangan, di TNI Jumatan. Ya terserah Pak, orang mengatakan ya, terserah. Karena tamirnya ngene, gue isen nak kurang teko 40 kok piye, ya sudahlah saya ke sana gitu kan. Sehingga di Karangbung itu memang pantas untuk didirikan. Memang dampak pembangunan masjid itu dari sisi sosiologis memang ada pro kontra dan macam-macam, itu wajar. Tapi kadang-kadang juga ini karena persoalan sehingga dia membangun masjid yang kedua. Kan nggone Pundong itu kan ya aku bawa sakur bawa urung nganti saiki. Nah itu kan perlu dihindari seperti itu. Ana masjid loro sak kampung padha ra kebege dan sebagainya. Jadi kita evaluasi lah. Ning Trapoh juga begitu. Gara-gara emosi kemudian dia mendirikan masjid. Tapi lama-lama ya akhirnya ke barat semua. Nah, ini juga menjadi hal yang memprihatinkan kalau memang terjadi terus-menerus seperti itu. Maka sebagai tokoh seandainya nanti diajak konsultasi, ya kita harus betul-betul bijak mensikapi ini. Bukan berarti melarang untuk membangun masjid baru, tidak. Tetapi harus kita meninjau dari beberapa hal aspek yang lain. Kalau punya aspek ekonomi itu berat, kayak lasem kuburan itu dobrak-abrik kabeh demi ekonomi. Ini kan malah etika, ini lucu lah kuburan kok dia habis bareng. Wong amede maro kuburane. Nah iso aja nglangkai makom, nunggu malah dia habis. Ini karena faktor ekonomi ya maklum lah, orang lasem ya, orang lasem kita memaklumi seperti itu. Memang ya kayak itu siapa Abdullah itu ngerti sejarah mbok ora. Nah, jadi kita memang sepakat lah bahwa itu syiar dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga masjid pinggir jalan itu penting. Bapak aku nak lunga-lunga aku golek masjid. Kene lagi azan kono neh. Oh, lagi khotbah awal kono lho dadi penak milih iku. Iki karepku dhewe tapi nak itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Dan kan sisi historis itu di Masjid Belitung itu juga dibangun megah, tapi ya masjid kunyanya masih dibiarkan di Masjid Belitung. Monggo, ada tambahan lagi? Monggo. Monggo Pak Satu. Ojo diempet Pak, biasa mawon. Kalau tentang masjid itu tadi temanya tentang Asaratus Sa'ah. Itu lebih luas, cuman diantaranya teman-teman terfokusnya di masjid. Kalau di masjid itu banyak lah ya tentang khilaf atau pendapat-pendapat ulama untuk memaksakan bahasanya, bahasa tanda petiknya memaksakan
Jadi banyak terjadi itu dengan berbagai alasan. Pokoknya piye carane ben gawe ngoten. Cuman yang menarik itu pengalaman saya di Tarim itu memang nggak ada musola. Satu desa itu masjidnya bisa sampai 17. Tapi jamiknya satu. Itu biasa. Sebelahnya masjid banyak. Karena memang kan kalau musola itu bahasa kasarnya sodakoh tapi ora tenanan musola itu. Nah musola itu sekarang banyak yang dibongkar dijual lagi. Tanggane loratan nih dikapling. Itu kan merugikan kita juga. Itu fasilitas umum tapi statusnya bukan wakaf musola. Lah kalau di Arab sana lebih tenanan, sodakonya masjid langsung. Jadi sampai kapanpun tetap masjid, walaupun tidak dipakai Jumatan. Iktikafnya kan lumayan. Tentang itu saya pikir perlu provokasi lah orang-orang kita. Buat masjid tapi jangan Jumatan. Kayak di Nahdlatul Sholihin itu kan istimewa itu. Jadi membiasakan masyarakat mengenal istilah-istilah. Jadi tidak harus masjid untuk Jumatan. Lebih dari itu sebetulnya saya ingin membahas asharotus sa'ahnya itu. Banyak di situ sama Mbah Hasim dicontoh-contohkan, bahkan tadi seakan-akan wah ini kok sudah terjadi di tengah-tengah kita. Tadi Pak Durrahman mencontohkan beliau termasuk pemerhati PK karena beliau tertarik dengan contoh itu tadi. Wah ini kayaknya saya membidangi ini, berarti secara tidak langsung saya akan mengkaji ini sebagai bentuk asharotus sa'ah. Nanti pemecahannya seperti apa. Terlepas dari itu semua, sebetulnya guru kami Al-Habib Al-Adni itu sudah membahas itu sekitar tahun 2003. Makanya banyak ulama yang mengatakan beliau itu mujadid karena beliau menyimpulkan bukan sekedar Islam, iman, ihsan, tapi yang keempat itu asharotus sa'ah. Sehingga beliau memberi ilmu namanya fiqhut tahawulat itu. Karena itu satu hadis Umar itu yang mengatakan didatangi Kanjeng Nabi, didatangi Jibril, kemudian ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan yang keempat ini tidak terpisah, apa itu hari kiamat. Dan dijawab mal mas'ul bihada bi'alama minasail, terus baru asharotus sa'ah. Sehingga tentang asharotus sa'ah ini dikupas tuntas oleh Habib Abu Bakar Al-Adni sampai bukunya berjilid-jilid. Di situ menurut beliau malah step by step perjalanan sampai ke kiamat itu seperti kita melihat nonton televisi. Jadi nanti itu akan datang zaman yang seperti zaman dulu. Zaman ini itu lengkap dan detail sampai segitiga bermuda dan lain sebagainya. Itu sangat menarik saya pikir. Kalau hanya sekedar ini kan gelambiar seperti itu. Oh ini, wah berarti tidak salah ada film kiamat sudah dekat itu. Karena mungkin mengambil dari sumber-sumber itu tadi. Nah, mungkin saya pikir karena ini pasal terakhir nanti bisa mungkin moderator nyari berbagai sumber tentang detail asharotus sa'ah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Sa'dun membahas mengenai membandingkan model berpikir ya, nalar berpikir gaya Timur Tengah dengan Nusantara kita. Saya tidak mengalpakan terhadap atau tidak mengamini mengenai ini, karena bagaimanapun Indonesia adalah produk dari budaya khas Timur. Tetapi jauh dari itu apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kemudian beralih kepada Indonesia. Zaman dulu Arab seperti ini. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah itu khas orang Jawa. Kita
akan sulit mencari pribadi yang ditanamkan oleh Rasulullah dengan berbagai referensi kitab yang saat ini dari zaman kita masih di ibtidak sampai sekarang. Itu nampaknya muskil ketika mengenai takat di dalam keterangan khazanah keislaman itu di Arab Saudi. Mohon maaf. Akhlak itu saat ini yang kami rasakan hanya ada di Indonesia. Maka pantas ketika panjenenganipun Gus Yahya Khalil Stakuf saat kehadiran Habib Umar Allah yarham di Indonesia, maka ampun landoro, ampun sering-sering teng Indonesia, jenengan kondur mawon, urusi negarane jenengan. Artinya ini mengindikasikan bahwasanya kebudayaan kita itu jauh berbeda dengan Timur Tengah. Jadi apa yang menjadi kekayaan kita, kearifan lokal kita harus kita jaga penuh-penuh, jangan sampai ditabrak-tabrakkan dengan referensi-referensi tertentu. Saya kira itu. Kemudian membahas mengenai tanda-tanda kiamat. Tentu yang terjadi banyak juga di Timur Tengah, ya, dari Najd kemudian di Arab Saudi akan terjadi seperti ini. Ketika itu dijelaskan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot kepada Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Grand Syekh merasa bahwasanya ini cenderung mendiskreditkan posisi orang Arab begitu ya. Akhirnya jangan seperti itu Kiai Said Akil, karena bagaimanapun kita harus meyakini bahwasanya ajaran itu dari Rasulullah. Cuman kita meyakini bahwasanya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu memang harus dibenahi. Dan itu rasanya sulit ketika itu tidak mengadopsi budaya kenusantaraan kita. Jadi ketika berpikir mengenai jangan sekali-kali menabrakkan kebudayaan kita, kearifan lokal kita dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Timur Tengah. Rasanya seperti itu. Nah, ini yang saat ini kita rasakan. Jadi monggo yang ingin menambahi di closing statement atau pernyataan terakhir, Mbah Hasan. Jadi soal budaya itu tidak lepas dari kaitannya dengan akhlak. Akhlak itu sebuah nilai. Jadi nilai itu di mana-mana murni dan sama. Contoh, baik itu di Arab maupun di Inggris maupun di Indonesia. Jadi nilai itu sama sebenarnya. Kalau kita menilai mesti dengan hati. Bukan berarti kita menabrakkan kemana-mana. Mencuri di mana-mana itu jelek. Di Arab juga jelek, di Jawa juga jelek, di Inggris, Amerika juga jelek. Jadi nilai inilah yang harus kita persamakan. Tapi dalam hal-hal yang cabang misalnya, ada sesuatu yang baik di Arab menurut budaya Arab, tapi menurut Jawa tidak baik, itu ada. Tapi kan itu nilai yang tidak prinsip. Contoh, ketika kita bertemu teman dan bersenang hati. Wong Arab itu nak janggute itu mau lulus-lulus begini. Menurut orang Arab itu baik. Menurut budaya Nusantara ngenyak itu artinya loh gitu. Jadi hal-hal yang cabang, nilai yang cabang itu memang tidak bisa kita tabrakan. Tapi nilai yang sesungguhnya, yang substansi itu mesti sama. Ini yang harus kita pegang betul. Bukan berarti tabrak menabrak itu tidak. Ya. Jadi nyeblek bokong itu baik di budaya mana, tidak baik di budaya sini, itu hanya nilai-nilai yang tidak prinsip. Tapi nilai yang prinsip itu tetap sama. Jadi ya boleh itu Kiai Said bicara begitu dan kemudian Grand-nya kemudian menolak dengan harus tidak harus begitu dan sebagainya. Tapi itu memang hal-hal yang memang baik di budaya Nusantara dan pantas dan itu memang harus dibangun. Tetapi hal itu juga tidak bisa dibawa ke Arab seluruhnya, tapi harus pemilihan-pemilihan tertentu. Saya kira nilai yang harus kita pegangi dengan betul, nilai-nilai yang pokok itu pasti sama di mana-mana. Itu ya. Saya kira itu. Monggo yang lain yang ingin mendapatkan di sesi terakhir, monggo. Mbah Mutin. Saya sependapat dengan Pak Hasan.
Artinya agama dan budaya itu melengkapi. Artinya agama itu dilengkapi dengan budaya. Kalau agama kita sholat itu ada syarat rukun, termasuk harus menutup aurat. Kalau di Arab itu pakainya jubah, tapi kalau di Jawa pakainya sarung, belangkon malah kadang. Iya, bener. Makanya benar kalau ada kiai mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad turun di Jawa, mungkin dia belangkonan bukan jubahan. Mbak Udin. Niki Mbak Udin aja sing ora-ora, Mbak. Nah dia mau grenseng. Iki lho grenseng. Loh, ini kan seandainya saja. Loh, seandainya saja. Loh, Kanjeng Nabi itu di Persia itu juga pakai pakaian Persia kok. Dia dipakai kok. Tidak harus dia tidak memakai pakaian Arab saja kok. Berarti menghormati kan budaya negara yang lain. Loh, ini bahasanya kan menutup aurat gitu loh. Loh, itu kalau Tiongkok kan tidak menutup aurat, kan beda lagi itu. Makanya sebenarnya itu budaya itu indah. Bahkan sebaliknya, ketika orang Indonesia itu menciptakan kopiah, itu identik dengan Islam. Kalau orang kopiahan itu Islam, nah sekarang bukan. Loh, orang Kristen pakai kopiah kok. Nasional sudah. Berarti itu sudah menjadi ciri khas dari Indonesia. Kalau orang Indonesia pakai kopiah. Padahal kalau dulu kopiah itu pasti orang Islam. Sekarang enggak. Semua orang Indonesia, bahkan Ahok pun pakai kopiah sekarang gitu loh. Makanya songkok nasional sekarang istilahnya Pak ya. Pemberontak Taliban itu kok Mbak. Lanjut Bang. Ya mungkin itulah tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tanggapan dari Pak Hakim mengenai kebudayaan ya. Kita selama ini terlalu reaktif terhadap isu-isu keagamaan. Lupa terhadap pendapatan terbesar di Indonesia rupa-rupanya. Coba sekali-kali mengakomodir tembakau Madura yang paling terbaik sedunia itu katanya kan ya. Jadi rokok itu kita sebiarkan di seluruh dunia kan asik gitu Pak. Syekh Yasin Padang mawon rokok kan begitu ya. Ini pikiran yang lain kira-kira semacam itu. Monggo Pak Yasin di sampun Mbah Zuhair. Cukup demikian, mohon maaf Bapak Kiai, Bapak-bapak dan sahabat-sahabat yang aktif di dalam kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nampaknya malam ini banyak sekali yang menyimak di streaming MWCN Ukragan karena memang sangkut pautnya dengan kebudayaan khas keindonesiaan, kemudian bagaimana model berpikir kita sekali lagi tadi kawula sepakat dengan dawannya Mbah Hasan mengenai ruhnya yang kita perhatikan atau nilai esensi dari pembangunan itu di segala aspek, bukan hanya di keagamaan saja tapi di segala aspek harus kita akomodir. Saya kira itu yang menjadi pertemuan kita di season ke-11. Insya Allah besok kita masuk di season ke-12 dan lusanya kita khataman bersama beberapa ahli di dalam kajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ngapunten sedaya kelepatan bilih wonten kata-kata yang terselip luka. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.